Diskusi interaktif, partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama Kepala Kantor Pertahanan BPN Kabupaten Cirebon, Bapak Hezekiel Sijabat ST. Yang kami hormati, acara pertama telah selesai oleh Bapak Dr. Andes Dalu Agung Darmawan MSI, dan selanjutnya acara kedua atau sesi kedua bersama Bapak Hezekiel Sijabat ST. Untuk melengkapi pembicaraan tentang program PTSL ini yang sudah disampaikan oleh Pak Kanwil, Bapak Dr. Andes Dalu Agung Darmawan MSI, kini telah hadir juga Pak Hezekiel Sijabat. Kan jabatan, Pak. Mungkin bapak-bapak juga ada yang belum mengenal. Ini baru loh Pak di sini 2 minggu. Iya. Jadi sekalian saya perkenalkan. Kalau saya biasanya manggilnya Pak Kiel sih. Iya. Saya biar lebih akrab aja kita panggilnya Pak Kiel aja. Kalau kepanjangan kalau saya sebut, dan si jabatan. Kurang lebih seperti itu. Si Jawa Batak. Si Jawa tapi Batak. Si Jawa. Saya akan mulai dengan pertanyaan saya. Adalah kapan dimulainya pengukuran, Pak? Kapan dimulainya pengukuran? Iya. Baik, terima kasih Kang Dudik Ana ya. Siap. Saya sebuah kehormatan ini izin ada acara ini diinisiasi oleh Pak Kakanwil. Di minggu-minggu pertama kami bertugas diamanahkan sebagai Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Cirebon. Jadi mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita ke depan lewat sosialisasi dengan cara-cara baru seperti ini lebih santai. Masyarakat khususnya calon-calon warga di Kabupaten Cirebon yang bidang-bidang tanahnya belum bersertifikat bisa segera kita laksanakan kegiatan-kegiatan sertifikasinya dan sesuai dengan harapan pemerintah seluruh desanya bisa lengkap. Jadi pertanyaannya kapan dimulai pengukuran? Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu, sebelum kegiatan PTSL ini kan memang para pemilik bidang tanah itu telah memasang tanda batas dahulu. Tanda batas ya. Jadi bahasanya tanda batas tidak harus dia patok batas, Pak. Jadi Bapak Ibu ya, tidak harus dia dalam bentuk patok batas. Namanya tanda batas itu bisa pagar, Pak. Bisa pagar kawat, pagar tembok bisa. Yang penting ada tanda batas di lapangan sehingga tetangga yang berbatasan juga melihat ada pemasangan tanda batas, tentunya pasti ada kesepakatan. Kalau tidak ada sepakat dengan tetangga sebelahnya kiri kanan, tentu dia akan protes kan. Iya. Nah itu kegiatan di awal. Nah kegiatan di awal kalau itu sudah terpasang, tentu kami dari jajaran Kantor Pertahanan Kabupaten Cirebon telah bisa melaksanakan kegiatan pengukuran. Seperti itu Pak. Ya, tentunya dengan peralatan-peralatan yang sangat modern sekarang ya Pak ya? Betul Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini PTSLPM, partisipasi masyarakat ini kegiatan perdana di Kabupaten Cirebon. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Kakanwil, sejumlah 106.430 bidang tanah. Itu jumlah yang besar Pak. Sebenarnya kalau kita bayangkan dengan jumlah staf di Kantor Pertahanan Kabupaten Cirebon itu pegawai negerinya hanya 40, PPNPM-nya 56, sebenarnya mustahil Pak kalau kami yang mengerjakan ini. Ya, kita melayani jumlah bidang tanah di Kabupaten Cirebon itu ada sekitar 1,3 juta bidang tanah. Ya, 1,3 juta bidang tanah. Sekarang yang sudah terpetakan masih lebih kurang 500.000 bidang tanah. Masih ada lebih kurang 800.000 bidang tanah yang mau kita petakan, kita daftar, kita terbitkan sertifikat. Nah, untuk itulah ada pool data. Pengumpul data pertanahan yang kami harapkan dari desa-desa, dari pemuda desa. Unsurnya ada aparat desa. Aparat desa ini
bisa Pak Kadesnya, boleh Sekdesnya, boleh kepala seksi pemerintahannya, ya kan, yang ditugaskan oleh Pak Kades lah. Kemudian ada juga dari Babinsa atau Babin Kamtibmas. Kemudian ada mewakili juga perempuan 1 orang minimal. Nah, dengan dibantu oleh Puldatan tadi, pengumpul data pertanahan tadi, Bapak, ya, kami berharap penyadaran atau penyampaian bahwa tanda batas harus dipasang dahulu, berkas-berkas harus dikumpulkan. Nah, itu kami bisa terbantu di situ. Nah, Puldatan ini juga kan kami latih. Ya, kita lakukan pelatihan bagaimana caranya membantu pengumpulan data fisik. Bagaimana caranya membantu pengumpulan dokumen-dokumen alas hak. Ya kan? Nah, jadi itu salah satu strategi pemerintah pusat dalam rangka keterbatasan SDM di kantor pertanahan bisa secara partisipatif dibantu oleh warga-warga dan pemuda-pemudi di desa. Nah, sehingga target yang 100 ribu tadi lebih kurang itu bisa kita selesaikan dalam tahun ini. Dan dengan kegiatan pelatihan ini Pak Alay, ya, kegiatan pelatihan ini juga kita berharap pasca kegiatan PTS LPM ini yang hanya dalam 1 tahun, kita telah mendidik nanti ada pemuda-pemudi desa yang sudah lebih paham terkait dengan kegiatan-kegiatan pertanahan. Seperti itu Pak. Jadi ada unsur pemberdayaan pemuda desanya di situ. Karena telah dilakukan pelatihan, kemudian telah berinteraksi langsung dengan kegiatan kita dalam pengukuran, pemetaan, dan sertifikasi ini. Tentu dalam waktu 4-5 bulan itu akan ada pengetahuan-pengetahuan baru kan. Nah, kami tinggalkan selesai program ini, Pak Kades atau Pak Ku bersama jajarannya tentu sudah bisa nanti mengarahkan warganya dalam kegiatan-kegiatan pertanahan maupun pemanfaatan nanti data-data pertanahan itu. Jadi itu Pak, konsep dari PTS LPM ini. Jadi bukan hanya pemetaannya, tapi ada unsur pemberdayaan pemuda desa dan aparat desa. Jadi peran serta partisipasi masyarakat ini memang sangat dibutuhkan ya Pak ya. Betul. Tentunya tadi kalau saya tidak salah mengutip dari pernyataan Bapak bahwa masyarakat akan diajak untuk ini dan malahan ada terobosan baru dengan mengajak kaum milenial, katakanlah kaum pemuda-pemuda ini juga untuk ikut serta dalam bisa memahami untuk ini menjembatani lah minimal ya Pak. Iya. Oke. Betul. Ada pertanyaan buat saya sih, coba teruskan lagi. Apakah semua bidang tanah harus dipasang patok, Pak? Ya. Apakah semua bidang tanah harus dipasang patok? Ya. Jadi harus dipasang tanda batas. Ya, jadi harus dipasang tanda batas. Kalau sehari-hari kita kadang bahasanya dipasang patok kan gitu ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, tidak harus patok ya. Pagar juga bisa. Itu dia merupakan tanda batas kan. Kalau kita sudah buat pagar itu tanda batas, kita sudah bisa ukur nanti di situ Pak. Ya. Tentunya kalau kita masuk 1 meter ke tanah tetangga kan pasti tetangga protes kan. Jadi gitu Pak. Jadi dengan kita pasang tanda batas, kita sudah berasumsi tentu sudah tidak ada klaim atau sengketa di situ. Tapi kalau tanah-tanah yang mau kita ukur ini belum ada tanda batasnya, kemudian pada saat kita ke lapangan hanya ditunjuk Pak batas saya di situ. Padahal selama ini belum pernah ada tanda batas, barangkali belum ada juga persetujuan dari kiri kanan. Ya, jadi itu dari awal dengan pemasangan tanda batas itu kan tentu semacam deklarasi kita ke tetangga kita memasang di situ ya. Ya, sehingga kalau tidak ada laporan ke desa atau protes tentu bisa kita asumsikan bahwa tanda batas itu adalah tanda batas atau batas bidang tanah yang sebenarnya. Tentu nanti ada juga kelengkapan dokumen terkait ini, Pak. Jadi ada namanya surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan para pihak yang berbatasan. Nanti Dengan berbatas. betul. Jadi nanti kita declare saya telah memasang, kemudian tanda tangan
tetangga yang berbatasan juga tanda tangan. Nah, ini di tahun 2022 Pak, ini menjadi sampai pertengahan menjadi sebuah kesulitan karena waktu itu surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan para pihak yang berbatasan itu dibuat orang per orang. Nah, dalam perjalanannya ini sudah dipermudah oleh pemerintah. Jadi dalam satu hamparan boleh satu dokumen. Kemudian nama-namanya misalnya sampai 20 orang, para pihak 20 orang yang saling berbatasan tanda tangan. Jadi hanya membutuhkan satu dokumen, satu materai gitu. Jadi kita lebih hemat dalam hal materainya. Jadi sudah sangat dipermudah. Jadi ya ini mohon nanti kita sampaikan kemudahan-kemudahan ini sehingga nanti kelengkapan dokumen dan perjalanan pengukurannya semuanya menjadi lancar. Ya, ya. Begitu, Ini Pak. pertanyaan yang kedua, sebetulnya ada pertanyaan yang ketiga. Ternyata Ya. ini sudah bersinggungan. Yaitu tadi bagaimana apabila patok batas masih bersengketa. Berarti kan memang harus ada penyelesaian dulu ya Pak. Penyelesaian dulu. Oke, sebelum saya lempar ke floor. Pertanyaan saya ini agak panjang tapi rasanya ini memang harus dipertanyakan. Apabila masyarakat sama sekali tidak memiliki alas hak baik berupa AJB, SPPT, apakah masih bisa ikut sebagai peserta PTSL? Dan apa yang harus dilakukan? Iya, iya. Jadi Bapak Ibu ya, ini keuntungan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Karena dia langsung satu kawasan, satu hamparan. Ya. Sehingga yang tadi disampaikan apabila alas-alas haknya itu tidak ada misalnya ya. Kita nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi yang bersangkutan menguasai dan udah sekian lama memanfaatkan tanah itu. Ya kan? Nah, dengan satu lokasi begitu secara sistematis, kemudian seluruh pemilik bidang tanah itu juga mengakui setelah dipasang tanda batas, mengakui memang Pak Arif yang memiliki tanah itu ya. Kemudian Pak Arif nanti buat surat pernyataan penguasaan fisik, ya, pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, kemudian diketahui oleh 2 saksi, itu Pak sudah bisa kita lanjutkan prosesnya. Seperti itu. Karena ini kan secara sistematis, secara keseluruhan. Dan dari semua orang di desa itu tidak ada yang mempersoalkan mengenai hak kepemilikan yang bersangkutan. Tentu kami juga menjadi tidak khawatir. Seperti itu, Pak. Ya, biar menjadi lebih akrab nih, Pak Kakan kan baru 2 minggu di sini. Biar bisa berkenalan lebih akrab lagi, saya mungkin buka ada pertanyaan dari masyarakat atau dari warga yang mau disampaikan. Monggo Pak. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Mohon maaf berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmudi dari Desa Sibubut. Ya. Ada pertanyaan, apakah boleh dalam PTSL PM ini jika tanahnya dilakukan pemecahan bidang-bidang? Terima kasih. Oh iya. Baik. Apakah boleh langsung dilakukan pemecahan bidang-bidang? Tentu tergantung kepada pemecahan bidangnya itu dalam rangka kegiatan apa, Pak. Kalau itu dalam rangka kegiatan komersil itu dilarang. Ya. Ya. Tapi kalau itu karena sudah kesepakatan keluarga, misalnya pembagian waris, jadi seperti juga telah disampaikan Pak Kakanwil, itu bisa. Ya. Seperti itu. Kemudian perlu kami sampaikan juga ketentuan pemecahan bidang itu hanya sampai 5 bidang yang bisa kita fasilitasi, kecuali dia waris. Ya, kecuali dia waris itu kalau lebih dari 5 boleh. Seperti itu barangkali Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lainnya? Mau Bapak dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Bu. Saya perkenalkan, nama saya Sam dari Desa Kepomongan, Talun. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila hasil pengukuran berbeda dengan SPPT? Oh iya. Ya, Bagaimana kalau terjadi apabila, perbedaan? ya, perbedaan antara pengukuran yang baru dengan SPPT. Oke, Ya, terima kasih. siap. Ya, ya. Ini biasanya luasnya Pak. Luas. Iya kan? Luas SPPT PBB-nya dengan luas yang hasil pengukuran kita dalam peta bidang tanah ada perbedaan.
Ya memang kalau kita ketahui kalau SPPT PBB itu kan penentuan luasnya tentu tidak pakai alat ukur seperti BPN. Ada pengikatan, ada koreksi. Ya, dia mungkin adalah luas-luas perkiraan. Ya, adalah luas-luas perkiraan. Nah, pada prinsipnya Pak, kalau kita BPN itu kan mengukur dan memetakan titik-titik batas bidang tanah yang ditunjukkan oleh pemilik bidang tanah. Jadi kita pengukurannya itu bukan dalam rangka mencari luas atau mungkin dalam rangka berusaha mencocokkan luas, bukan. Jadi tanda batas yang dipasang oleh pemilik bidang tanah itulah yang kami ukur. Ya, dia dapat koordinat-koordinat nanti kalau dia ada 6 titik batas atau 4 titik batas, koordinat itu kami peroleh. Dan saat ini koordinat itu sudah di dalam sistem koordinat nasional. Jadi sudah seperti itu. Sudah dalam sistem koordinat nasional dan masuk ke dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan bisa dilihat secara nasional. Jadi sebenarnya yang kami ukur itu adalah koordinatnya. Luas itu adalah dampak dari hasil hitungan koordinat. Jadi akibatnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau kita kita pegang tentu adalah luas hasil pengukuran yang telah diukur sesuai dengan alat ukur yang memenuhi kaidah tertentu. Jadi memungkinkan dia ada perbedaan. Ya. Ya, masih bisa dulu. Enggak, Ibu, punten mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Eka dari Kepongpongan. Apakah tanah saya yang terpotong jalan atau saluran gitu bisa disatukan dengan sertifikat itu? Disatukan. Oke. Apakah kalau terpotong jalan? Jadi prinsipnya begini Pak. Bidang tanah itu memiliki nomor identifikasi bidang tanah. Nomor identifikasi bidang tanah itu adalah nomor unik. Nomor unik yang hanya dimiliki oleh satu bidang tanah. Satu bidang tanah, satu pemilik gitu ya. Jadi tidak ada nomor identifikasi bidang tanah itu yang sama dengan bidang tanah yang lain, tidak ada. Nah, kalau dia terpotong atau dipotong oleh jalan yang merupakan akses umum, Pak. Atau misalnya saluran yang merupakan saluran itu milik umum. Nah, tentu bidang tanah kita itu tidak boleh disatukan. Dia harus dibelah karena tadi kan harus dipisah. Nah, harus dipisah. Tapi kalau misalnya Bapak punya lahan pertanian agak luas lah, 4 hektar gitu. Kemudian di dalam lokasi 4 hektar itu dalam rangka produksi dan kegiatan-kegiatan pertaniannya Bapak bangun jalan, ya Bapak bikin selokan, ya tentu itu tidak memotong bidang Bapak. Jadi seperti itu Pak. Kalau jalannya itu adalah untuk kita pakai sendiri, ya enggak. Ya, tapi kalau jalan itu merupakan akses umum, akses warga, nanti akan ditampilkan dan akan dipisahkan bidangnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Saya coba undang mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu, mesti ada yang mau bertanya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Desa Sibubut, Pak. Nama Yayat. Ya, Pak Jadi sedikit saya ngomong tentang produk akte yang ada di desa, ya Pak ya. Jadi yang pertama itu akte jual beli, kemudian ada akte wakaf dan juga APHB, akte perjanjian hak bersama. Iya. Nah, yang kepingin saya tanyakan, untuk sertifikat hak milik yang pertama itu pribadi itu emang ada Pak ya?
Nah, kemudian untuk sertifikat wakaf juga ada. Nah, kalau untuk sertifikat pembagian hak bersama itu ada apa enggak, Pak? Dan kalau misalkan ada, caranya bagaimana untuk membikinnya? Terima kasih, itu aja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Nah, langsung ya. Pak Yayat ya. Baik. Di UPA itu bisa hak milik, bisa hak bersama. Tapi kalau dalam konteks pertanyaan Bapak tadi, apakah boleh hak itu akta pembagian hak bersama, artinya itu dari waris, Pak ya. Dari waris itu boleh, Pak. Jadi kalau memang sudah ada kesepakatan para ahli waris, kemudian disepakati melalui akta pembagian hak bersama ke salah satu ahli waris, itu bisa kami tindak lanjuti menjadi sertifikat. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya jadi teringat ya, kalau waktu saya di Kanwil itu ya, kita pernah menganalisis luas rata-rata bidang tanah di Jawa Barat ini cukup kecil lah. Ya, sekitar luas tanah pertanian, non pertanian itu kalau dirata-ratakan itu sekitar 600 meter persegi. Kaitannya apa tadi? Saya jadi teringat hak kepemilikan bersama itu. Ya, tanah ini kan luasnya tetap, Pak. Sementara penduduk ini semakin hari semakin banyak. Kalau pernah kita baca di media per 18 November 2022 yang lalu, itu warga dunia itu sudah 8 miliar, Pak. 8 miliar. Jadi 15 tahun lagi sudah 9 miliar penduduk. Sementara tanah ini tidak akan bertambah. Ya, tanah tidak akan bertambah. Jadi sudah tepat sekali yang pertama, pemerintah kita ini mendorong segera ada kepastian kepemilikan bidang tanah untuk menghindari hal-hal ke depan sengketa apa segala macam, kepastian kepemilikan itu. Termasuk juga nanti di para ahli waris. Ya. Nah, semakin kecil luas bidang tanah itu sebenarnya semakin dia tidak efektif penggunaannya, Pak ya. Ya, jadi sebenarnya pemerintah juga mendorong hak kepemilikan bersama. Hak kepemilikan bersama itu artinya boleh, Pak. Bapak 6 orang itu namanya di dalam sebuah sertifikat itu. Kalau Bapak pecah-pecah, ya pecah-pecah nanti fungsi ekonominya kan semakin sulit. Semakin sulit, Pak. Ya, masuk akal kan? Karena dia 600 meter dengan 2 hektar, ya pasti berbeda lah. Tinggal kita, para pemilik yang tercantum di dalam sertifikat itu, berpikir, berdiskusi bagaimana pemanfaatan tanahnya, bagaimana pembagian keuntungan dari penggunaan tanah. Jadi Pak Menteri juga sudah mendorong ya secara nasional supaya tanah-tanah tersebut tidak dipecah misalnya ya, didorong supaya ada hak kepemilikan bersama, dan kita di Kabupaten Cianjur sudah ada, di Kabupaten Garut sudah ada. Karena dari fungsi ekonominya semakin kecil itu nanti, makanya fungsi ekonominya nanti semakin kecil juga. Dan kalau semakin kecil fungsi ekonominya, cenderung pemilik bidang tanah dalam kondisi-kondisi tertentu, karena tidak ada pendapatan yang cukup menarik dari tanah tersebut, terpaksa, dalam kondisi terpaksa harus menjual. Nah itu yang dampak negatif. Ya, itu terpaksa harus menjual. Jadi kita mendorong kegiatan-kegiatan sertifikasi ini, mohon kita sukseskan sehingga ada kepastian kepemilikan. Kemudian kalau di BPN itu ada namanya gugus tugas reforma agraria, di situ ada kegiatan bagaimana penggunaan pemanfaatan tanah itu bisa mendatangkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi bagi para pemilik bidang tanah. Nanti kami berkoordinasi dengan Pak Bupati beserta seluruh jajarannya. Sehingga bidang tanah yang sudah bersertifikat itu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi bagi para pemilik bidang tanah dan terhindar dari terpaksanya dialihkannya. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari oke.
Selamat pagi Pak. Saya Agus dari Desa Kepongpongan Pak. Ya, Bagus ya. bagus. Ini mengenai tentang alas hak tanah Pak. Itu misal kalau alas haknya ada di bank, dijadikan agunan. Nah kita mau mengikuti PTSL PM ini gimana Pak? Masih bisa atau nanti nunggu tahap berikutnya Pak? Iya, iya. Ya, Itu aja Pak, makasih. Ya, ya. Iya. Jadi, Makasih. ya itu alas hak yang sudah dijaminkan ke bank. Apakah masih bisa ikut PTSL? Iya. Iya, memang kan PTSL ini datangnya tidak tiap tahun ke desa. Jadi pas dalam kondisi tertentu tersebut, oh ternyata beberapa warga kita sudah terlanjur Ya. mengagunkan ke bank. Bank. Itu bisa Pak. Nanti inilah keuntungannya dilakukannya PTSL ini karena dia sistematis. Ya, dikoordinasikan juga oleh aparat desa, dibantu. Nah, nanti minta tolong aja Pak dari Pak Kades meminta dipinjam dari bank, buat surat rekomendasi ke bank ya supaya alas hak yang ada di bank itu kita fotokopi. Fotokopi nanti dilegalisir oleh Pak Kuwu. Ya, nanti kita proses sampai terbit dengan sertifikat. Bisa. Ya, karena memang yang bersangkutan adalah pemilik bidang tanah tersebut, hanya masalahnya alas hak aslinya lagi diagunkan. Jadi kita akan bisa tindak lanjut itu. Nanti kalau sertifikatnya sudah jadi, ya nanti ditukar dengan ya kan, ditukar Pak supaya nggak double ya kan. Nanti kalau double kemudian ada itikat yang tidak baik kan bahaya. Jadi seperti itu. Jadi ada caranya lah. Demikian Pak Agus. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin oh oke. Satu lagi. Terima kasih Pak. Saya dari Sibubut, Pak Karyan. Iya, iya. Saya hanya menanyakan, Sibubut kan baru saja selesai untuk tahap tahun 2022 mengikuti PTSL. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Kuwu tadi, ada beberapa bidang tanah baik darat maupun sawah, kurang lebih ada masih 20% lah dari jumlah yang terukur dan tergambar yang belum masuk dalam atau belum mendaftar ke PTSL. Apakah boleh kita ikut serta ke tahun 2023 Pak? Terima kasih, itu aja. Iya, iya. Ya ini seharusnya ya memang dalam satu kegiatan itu kita harus usahakan ya seluruhnya lengkap sebagaimana tadi disampaikan Pak Kakanwil juga. Ya, semangat kita kan satu kali kegiatan itu langsung lengkap. Jadi kita gotong royong, pasang tanda batas, gotong royong menghimbau ke para pemilik bidang tanah itu sehingga tidak ada yang tertinggal. Seperti ini ada 10%, 20% yang masih tertinggal. Ya, saya harapkan di tahun 2023 ini lokasi-lokasi PTSL yang telah kita tetapkan dari kantor pertanahan ini kita betul-betul saling mengingatkan lah. Barangkali ada pemilik bidang tanah itu kan nggak di lokasi. Ya ada yang di luar kota. Kan ada caranya Pak. Ya kita hubungi yang bersangkutan apakah buat surat kuasa ke saudara yang ada di situ atau ke rekan atau salah satu penduduk di situlah. Sehingga dia bisa menandatangani administrasi-administrasi sehingga para pemilik bidang tanah itu dia di luar kota karena pekerjaan juga tidak terganggu. Jadi tidak tertinggal lah kegiatan seperti ini. Nah, Bapak nanti izin saya akan periksa ya karena memang kita sudah menetapkan lokasi untuk 2023 ini. Pada prinsipnya karena tanggung jawab memetakan secara lengkap ini merupakan amanah pimpinan ya. Tentu tidak boleh ada yang bolong lah 10%, 20%. Kita akan usahakan tapi kita akan cek nanti. Ya, kita akan dorong nanti supaya bisa desa Bapak kita fasilitasi lagi. Ya, tapi ini kami analisis dulu Pak ya. Kita analisis dulu nanti mudah-mudahan masih bisa kita masukkan sehingga desa Cibubut ini bisa lengkap 100%. Tapi nanti kalau udah kita tetapkan jangan lagi ada ketinggalan 5% Pak. Ya kan? Ya kan akhirnya seperti itu terus. Ya. Jadi saya sharing Pak ya, berbagi ya. Itu Pak ada desa itu yang udah kita tetapkan 3 kali nggak lengkap Pak. Iya kan. Jadi udah 3 kali ada yang 4 kali nggak lengkap. Masih aja ada kendala di lapangan Pak. Itu warganya nggak ketemu. Ya.
ini kan nggak mungkin Pak, kami dari kantor pertanahan yang bisa mengejar, mendeteksi di mana kira-kira pemilik bidang tanah ini. Pasti Pak Kades beserta Pak RW, Pak RT lah yang paham, yang bisa memperkirakan dan mencari nomor kontaknya kan. Nah ini harus peran serta kita semua Pak. Ya, kami ini kan BPN ini kalau misalnya para warga tidak saling mengingatkan sehingga bisa dipasang tanda batasnya, kemudian yang para pemilik bidang tanah yang di luar kota itu kita hubungi, ya ketinggalan Pak. Kasihan juga Pak. Ya, kasihan. Ya. Jadi ya kan kadang warga kita ini kan karena kegiatan-kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Ya. Jadi itu harus segera kita bantulah. Sama kayak kegiatan-kegiatan pertanian lah. Pertanian itu kan kalau data BPS-nya ya berapa itu? Mungkin mendekati 2/3 itu kan adalah petani penggarap. Iya kan? Petani penggarap Pak. Jadi belum tentu yang menggarap itu yang punya tanah kan? Ya, yang punya tanah mungkin tinggal di kota Cirebon. Sementara desanya sekitar 1 jam dari kota. Ya kalau tidak diinformasikan, tidak kita bantu, tentu yang pemilik bidang tanah yang sebenarnya yang nggak tahu ada program ini. Jadi hal-hal seperti inilah partisipasi dari seluruh aparat desa, seluruh pemuda desa. Inilah Pak maksudnya Puldatan itu. Ya Puldatan itu kita dibantu, difasilitasi dalam rangka pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis itu. Sehingga kegiatan kita bisa lancar dan sukses. Demikian. Ya, ini ada waduh, Pak Kuwu sudah begini aja nih. Pak Kuwu udah begini aja. Boleh Pak, boleh. Monggo, monggo. Izin Pak. Iya Pak Kuwu. Satu aja Pak yang saya mau tanyakan. Kami ada 1.700 bidang tanah yang ikut program PTSL, yang memanfaatkan program PTSL. Itu sudah ada pembagian sekitar 1.108 sertifikat yang sudah dibagikan. Ini menjadi beban moral kami Pak, karena janji kami kepada masyarakat itu akhir bulan 1 semua sertifikat yang mendaftar sudah kami bagikan. Itu janji kami. Ternyata sampai saat ini masih ada sekitar 600 bidang tanah sawah dan darat yang belum dibagikan. Nah, kami mohon kepada Pak Ekel ya untuk bisa memfasilitasi kami supaya beban moral kami kepada masyarakat kami plong Pak. Karena setiap hari, setiap saya pulang dari kantor ke rumah nanyain Pak. Saya belum jadi daftarnya paling awal tapi belum jadi. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Makasih. Ya, makasih Pak Kuwu ya. Saya nanti akan segera mendiskusikan dengan rekan-rekan ya. Kira-kira kapan kita bisa komitmen untuk bisa menyerahkan sertifikat warga Desa Kuwu tadi yang lebih kurang 600 itu. Memang tadi juga sedikit disinggung oleh Pak Kakanwil ya, masih ada PR-PR kami Pak, ada residu bukan cuma 2022, ada yang tahun sebelumnya, ya hal-hal seperti itu kami berusaha dalam segala keterbatasan jumlah staf ya, berusaha untuk secara sistematis menyelesaikan ini. Ya, itu terus terang memang kendalanya di waktu saja Pak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, berapa jumlah staf BPN? Hanya 96. Ya itu yang harus kami layani saat ini 100.000 bidang. Ya tahun-tahun sebelumnya juga cukup banyak. Karena apa? Kalau kami kerja sekedarnya juga nggak boleh. Karena ini kan masalah kepemilikan, Pak. Kepastian hukum. Nah, nggak boleh, jangan. Harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Cek betul, baca betul, periksa, jangan sampai ada yang salah. Jadi tentu bekerja dengan cermat seperti itu membutuhkan waktu. Tapi kami akan ini Pak komitmen segera dalam waktu secepatnya akan menyerahkan seluruh PR-PR kami ke masyarakat. Demikian Pak. Ya. Hal yang menarik.
diskusi ini sebetulnya bukan hanya melulu sampai di sini. Masih banyak yang bisa kita lakukan di kemudian hari ya Pak ya. Tentunya dengan Bapak baru menjabat 2 minggu, ada beberapa, kalau yang saya dengar ada terobosan-terobosan yang akan disampaikan terhadap masyarakat dengan bentuk-bentuk sosialisasi yang lain. Apakah itu dengan sosial media atau langsung atau apapun. Dan tentunya ikut sertakan para pemuda. Betul kan Pak ya? Betul. Nah, partisipasi masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita dorong, dan tentunya target yang dicanangkan oleh pemerintah dan begitu juga menjadi persoalan masyarakat bisa kita selesaikan dengan lebih baik. Demikian saja. Terima kasih atas kunjungan para hadirin dan diskusi ini. Tentunya diskusi ini kita akan sampaikan lagi di kemudian hari di lain kesempatan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan diskusi interaktif sosialisasi program PTSL 2023 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.